Dalam film Top Gun Maverick, Tom Cruise berperan sebagai Kapten Beach Mitchell, namun lebih dikenal dengan nama Maverick. Nama Maverick merupakan call sign atau nama panggilan yang digunakan oleh pilot militer, utamanya pilot pesawat tempur. Dalam film tersebut, beberapa call sign lainnya adalah Iceman, Rooster, Hangman, Phoenix, dan lain-lain. Dalam dunia nyata, hampir semua pilot pesawat tempur memiliki call sign sendiri-sendiri. Termasuk di Indonesia, pilot TNI Angkatan Udara juga memiliki call sign. Contohnya, Marskal Fajar Prasetyo pernah menjadi pilot pesawat A4 Skyhawk dengan call sign Bobcat. Pendahulunya, Marskal Yuyun Sutisna yang pernah mengawaki pesawat F-5 Tiger memiliki call sign Lion. Selain itu, beberapa call sign pilot TNI AU lainnya diantaranya adalah Cyborg, Braden, Hawkeye, Groot, Sioux, Rottweil, Sphinx, Rhino, Lycan, dan lain-lain. Bagaimana pilot-pilot tersebut mendapatkan call sign itu? Bagaimana metode pemilihannya? Apa yang mendasari pemilihan nama tersebut? Kita akan membahasnya dalam video ini. Call sign atau lengkapnya aviator call sign adalah nama atau julukan yang diberikan kepada pilot militer, baik pesawat tempur maupun pesawat militer lainnya. Call sign digunakan sebagai nama panggilan untuk pilot tersebut, menggantikan nama asli atau nama lahir, terutama dalam komunikasi radio. Call sign tersebut biasanya ditulis pada jaket, helm pilot, bahkan pada pesawat tempur yang diawaki. Call sign ini berlaku secara internasional, sehingga call sign umumnya menggunakan bahasa Inggris atau kata yang ada dalam kamus bahasa Inggris. Dan call sign ini tidak boleh memakai nama yang sudah digunakan orang lain. Diusahakan tidak ada call sign yang sama. Meskipun di antara ribuan call sign, tetap ada 1-2 nama yang sama. Sekarang, bagaimana mereka mendapatkan nama ini? Nama ini umumnya diberikan oleh rekan-rekan pilot pada saat pendidikan atau pada masa-masa awal penugasan di skuadron. Jadi umumnya, call sign diberikan oleh orang lain, bukan memilih sendiri. Bahkan, ada kepercayaan jika memilih nama call sign sendiri akan berakibat sial. Pada awalnya, pemberian nama call sign ini berlangsung secara alami dan mengalir begitu saja. Sama halnya seperti memberi julukan pada teman-teman tongkrongan. Tetapi, saat ini pemberian call sign pada pilot baru dilakukan dengan acara atau ritual khusus, meskipun bukan upacara militer resmi. Dalam proses pemberian nama ini, kadang juga dilakukan voting atau pemilihan oleh rekan-rekan pilot tersebut. Dan nama yang terpilih kemudian disahkan oleh komandan skadron. Karena call sign tidak boleh sama, nama-nama yang keren seperti Eagle, Hawk, atau Thunder sudah digunakan. Maka, semakin kesini, nama call sign semakin aneh-aneh. Pilot harus menerima call sign yang diberikan kepada mereka. Kecuali, jika nama tersebut terlalu rasis, jorok, atau menjijikkan, komandan skadron bisa membatalkan nama itu dan menggantinya dengan yang lain. Lalu, apa yang menjadi dasar untuk nama tersebut? Dasar untuk membuat nama call sign bermacam-macam. Bisa dari nama depan atau belakang, dari tampilan fisik, sifat, kebiasaan, atau kesalahan yang pernah diperbuat. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, dari nama, baik dari nama depan, nama tengah, atau nama belakang. Orang yang memiliki nama tengah yang cukup unik, misalnya Niels, kadang langsung mendapat call sign yang sama, yakni Niels. Bisa juga dari plesetan atau kependekan nama belakang. Sebagai contoh, pilot Wayne Ringelbird mendapat call sign Ringo. Jelas, Ringo merupakan kependekan dari Ringelbird. Ada juga call sign yang menggunakan kata yang dihubung-hubungkan dengan nama belakang. Contohnya, seorang pilot yang bernama Kapten Yannick Jobbins mendapat call sign Blow. Ini karena nama Jobbins mengingatkan pada kata blow, sehingga menjadi Kapten Yannick Blow Jobbins. Entah apa kaitan antara Jobbins dengan Blow. Silahkan diteliti sendiri. Seorang pilot Angkatan Udara Amerika memiliki nama Michael Keaton, mirip dengan nama aktor Hollywood yang pernah memerankan Batman. Maka, dia diberi call sign Batman. Ada juga seorang siswa pilot memiliki nama Varsonovi Kristofos Wisensky. Karena namanya sangat panjang dan sulit dieja, teman-temannya memanggilnya alfabet, dan nama itu melekat padanya dan menjadi call sign. Selain nama asli,
Call sign juga bisa berasal dari tampilan fisik, baik itu tinggi badan, warna kulit, atau wajah yang mirip dengan sesuatu, misalnya karakter kartun. Seorang pilot mendapatkan call sign Atom karena ukuran tubuhnya paling kecil di antara teman-temannya. Atau seseorang yang mendapat call sign Neutron karena teman-temannya melihat fotonya saat SMA, gaya rambutnya mirip dengan tokoh kartun Jimmy Neutron. Seorang Rio atau Radar Intercept Officer wanita mendapat call sign Ice-T karena wajahnya yang manis dan segar. Yang ketiga adalah dari kemampuan atau latar belakang pilot tersebut. Seorang pilot yang sangat cerdas mendapat call sign Brain. Ada juga seorang pilot yang sebelumnya pernah kuliah hukum. Dia mendapat call sign Judge. Call sign Racer yang berarti pisau cukur didapatkan karena dalam latihan pertempuran dia mampu melakukan belokan yang sangat tajam. Seseorang yang mampu melakukan manuver yang sangat mulus diberi julukan Teflon. Selain call sign karena kemampuan yang positif, ada juga yang karena hal yang negatif, misalnya dianggap bodoh, meskipun call sign tersebut terdengar sangat keren. Misalnya Viper, walaupun terdengar keren, namun ini adalah akronim dari Very Idiot Person. Ada lagi temannya yang dipanggil Omar, bukan karena keturunan Arab, tetapi singkatan dari Oh man, another retard. Yang paling sering dijadikan bahan membuat call sign adalah kesalahan konyol yang dilakukan pada saat pendidikan. Misalnya, ada pilot yang lupa melepas rem roda pesawat dan langsung memacu pesawatnya. Akibatnya, salah satu roda meletus. Akhirnya, dia mendapat call sign Boom Boom. Pilot lainnya terburu-buru lepas landas padahal jok atau pengganjal roda belum dilepas. Dia pun mendapat call sign Chokes. Atau, hal konyol yang tidak ada hubungannya dengan pesawat bisa juga menjadi bahan call sign. Seorang pilot kulit hitam berganti pakaian di ruang loker. Dalam keadaan telanjang, seluruh teman-temannya tiba-tiba masuk dan melihat kedua biji lato-latonya yang berwarna hitam. Sejak saat itu, ia dipanggil Blackberry. Dan akhirnya, nama itu menjadi call sign-nya. Itulah kisah tentang call sign pilot pesawat tempur. Untuk membaca kisah-kisah atau latar belakang dari call sign pilot, silakan kunjungi website ini. Ada lebih dari 1.500 call sign beserta latar belakang kisahnya. Sampai jumpa.